located in Yogyakarta, City of Education. We are producing educational and non-educational graduates in the field of informatics and computer science who are creative, innovative with purity, autonomy, and intellectuality as the foundational values. We are preparing graduates with purity, autonomy, and intellectuality as the foundational values, having self-reliance to develop teacher character in the field of information and communication technology. Perkenalkan, nama saya Alex Bayu Purwanto, PPG dalam jabatan guru tertentu Piloting 1. Saya dari instansi SMP Negeri 1 Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dari kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan membuat video pembelajaran informatika dengan materi algoritma. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8C, hari ini yang tidak masuk ada berapa? 1. Siapa namanya? Iqbal. Oh, Iqbal. Keterangannya apa? Sakit. Apakah sakitnya mulai hari ini? Kemarin. Oh, berarti sudah 2 hari ini tidak masuk ya? Baik. Oke. Hanya satu saja yang masuk. Oke, untuk pembelajaran hari ini kalian belajar setelah sistem bilangan yaitu algoritma. Apa? Algoritma. Silakan di Google KS dibuka halaman 8, 9, 10. Silakan dibuka halaman 8 dulu. Kalian pahami 2 menit, nanti baru Pak jelaskan ya. Silakan dipelajari. Kira-kira kalian sudah bisa nyaman apa belum di sini? Sudah? Sudah bisa? Oke. Ada yang masih galau? Ada yang masih belum bisa konsentrasi? Kelas 8C belum pernah melakukan teknik mindfulness ya? Oke, kita lakukan sekarang ya. Sebelum nanti Pak Alex menjelaskan, kalian belajar. Pak Alex akan berusaha untuk membuat dirimu tenang, tapi kalau jangan tengok-tengok di luar, fokus ke depan Pak Alex semuanya. Karena sedang buka, nanti masuk YouTube dulu. Oke, sekarang pejamkan mata kalian dulu. Taruh kedua tanganmu di atas paha, di atas paha. Kemudian boleh bersandar, boleh. Letakkan kedua kakimu di lantai, dua-duanya di lantai. Jangan ada yang tertawa. Ketika ini bonus, jangan ada yang tertawa, jangan ada yang ngobrol. Matanya tetap bekerja. Pejamkan, tarik nafas dalam-dalam, tetap dalam kesadaran diri. Rasakan suara-suara di sekelilingmu. Lupakan semua bebanmu, lupakan semua pikiran yang mengganjal selama kalian belajar. Ketika kalian datang ke sekolah, jangan dipikirkan, tapi stop semua pikiranmu yang capek, yang punya beban berat, yang punya masalah, di stop dulu. Lupakan sejenak. 80 menit ini kalian fokus belajar. Tetap terpejam matanya, jangan terbuka sedikitpun, tetap terpejam.
Oke, sekarang kalian bayangkan kalian ada di suatu tempat yang nyaman, di suatu tempat yang bisa membuatmu bahagia. Apa yang ada di sekelilingmu adalah teman-temanmu yang baik hati, sahabatmu, kerabatmu yang bisa kalian ajak kerjasama di dalam belajar. Bayangkan kalian ada di suatu tempat di taman bunga yang baunya sangat harum sekali. Kalau kalian sedang mencium bau kaos kaki, maka itu bau bunga. Kalau kalian sedang mencium bau benda kemau, maka itu bau bunga yang sangat harum. Tetap bekerja makanya, tetap bekerja. Bayangkan kalian kepada kedua orang tua kalian yang sudah membersamaimu, sudah mendukungmu, sudah memotivasimu dari rumah sampai di sekolah. Bahwasanya bapak dan ibu di rumah sangat bangga sama kalian. Apa yang kalian rasakan dengan pekerjaan orang tuamu, baik bapak maupun ibu, itu semata-mata hanya untuk keberhasilan kalian. Kalian sekolahkan di sini, harapan orang tua adalah menjadi pribadi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, dan nanti juga kembali ke orang tua. Kalian dibawa di sini, dititipkan oleh kedua orang tua kalian kepada bapak ibu yang mengajar di SMP Negeri 1 Juwana. Bapak ibu yang ada di SMP Negeri 1 Juwana juga komitmen akan mencerdaskan dan membina kalian sebagai produk-produk yang nanti bisa dilepas kembali terjun ke tengah masyarakat untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan contoh suri teladan yang baik, baik tingkah laku, tutur kata maupun etika dan attitude. Semua itu akan terpancar oleh kalian. Apa yang kalian pelajari di SMP Negeri 1 Juwana itu akan menjadi suatu suri teladan yang baik untuk masyarakat di sekitar rumah kalian. Orang tua kalian sangat mengharapkan kalian menjadi orang yang sukses kelak di kemudian hari. Ingat, kalian di sini disatukan karena pendidikan. Nanti suatu saat kalian akan dipisahkan karena masa depan. Itu yang menjadi tolak ukur kalian. Sehingga kalian di sini itu tidak merupakan sesuatu hal yang sia-sia, tapi justru sesuatu hal yang sangat bermanfaat. Kesempatan untuk bertemu orang-orang yang luar biasa, terutama teman-teman kalian yang luar biasa. Ingat juga ketika kalian PPDB dulu, ketika masih kelas 7, ketika kalian masih menggunakan seragam putih dan merah, kalian bisa melihat teman-teman kalian ketika waktu di SD. Banyak sekali teman-teman kalian yang mengharapkan, menginginkan, mengidam-idamkan sekolah di SMP Negeri 1 Juwana. Ada yang mendaftar di sini pulang dengan kekecewaan, ada yang menangis tidak mau pulang kalau tidak sekolah di SMP Negeri 1 Juwana. Itu sangat menyedihkan sekali. Mungkin hal itu tidak terpikirkan oleh kalian, bahkan tidak terlihat sama sekali. Sekarang kalian sudah terpisah dengan sahabat-sahabat dan teman karibmu ketika waktu SD. Sedangkan temanmu sekarang sudah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kalian, siapapun yang ada di lapangan sini, bahwa kalian ini adalah siswa-siswa yang terpilih, yang dipilih layak untuk belajar di SMP Negeri 1 Juwana. Mengingat SMP Negeri 1 Juwana ini adalah sekolah yang terfavorit di Kecamatan Juwana. Karena apa? Karena SMP 1 Juwana ini sekolah yang sudah lama sekali. Bahkan mungkin kedua orang tua kalian atau mungkin saudara-saudara kalian yang menjadi orang tua
dulunya alumni dari SMP Negeri 1 Juwana. SMP Negeri 1 Juwana juga merupakan sekolah rakyat dulu ketika masih pemerintahan Hindia Belanda. Hanya anak-anak yang boleh sekolah di SMP Negeri 1 Juwana ini anaknya para pembesar-pembesar yang ada di Kecamatan Juwana, seperti anak kepala desa, anak Pak Camat, anak Bapak Rodono. Dan itu tidak semua pribumi boleh sekolah di SMP Negeri 1 Juwana. Kenapa? Karena dominan di sini dulu sedang sekolah adalah noni-noni Belanda. Di mana karena pada waktu pemerintahan Hindia Belanda, SMP Negeri 1 Juwana itu merupakan SMP yang didominasi oleh warga asing, terutama orang-orang yang ada di Belanda. Sedangkan pribumi boleh, tapi harus keturunan dari nekat, seperti anaknya kepala desa, anaknya caleg, anaknya Pak Camat, anaknya Pak Rodono. Maka tak hanya kalau di Juwana ini ada kawadana, ada kantor kawadana. Mungkinnya kalian yang asli Juwana tahu, Pak, saya sekolah di SMP Juwana itu hebat enggak? Kira-kira menurut orang lain pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalian dulu, kalau sekarang beda suasana, kalian bisa belajar di sini itu karena prestasi, karena zonasi, dan karena mutasi. Ya, tapi sangat luar biasa bagaimana kalian di sini bisa belajar sesuai dengan prestasi yang kalian raih ketika waktu sekolah dasar. Ya, jangan sia-siakan kesempatan belajar di STEM sana, karena ini tidak akan terjadi yang kedua kali. Sekali kalian gagal, maka akan gagal selamanya. Kalian nanti dari kelas 7 sudah bisa berhasil naik di kelas 8. Jangan sia-siakan momen di kelas 8, sehingga kalian nanti tidak bisa naik di kelas 9. Itu sangat menyedihkan. Dan nanti ketika kalian naik ke kelas 9, maka dari itu kalian sudah tahu bahwa diriku sudah menjadi pribadi yang semakin dewasa. Sekarang pun kalian masih sudah punya adik, maka diubah sikap kalian. Kenapa? Karena sikap kalian ini matanya masih berbeda ya, akan ditiru oleh adik-adikmu. Bayangkan pula apa yang kalian pikirkan sekarang juga dipikirkan oleh orang tua kalian, yaitu nanti sebentar lagi tanggal 20 September kalian akan diberangkatkan sebagai kontingen studi tour SMP Negeri 1 Juwana ke Pulau Dewata, yaitu di Bali. Apa yang dipersiapkan oleh kalian dan orang tua kalian itu semata-mata supaya kalian bisa ikut study tour. Bapak Ibu guru pun juga sudah merencanakan sejak sekarang, bahkan kemarin, apa yang nanti kalian butuhkan, transportasi yang kalian gunakan itu yang terbaik, sehingga nanti pelayanannya dari Juwana perjalanan sampai tujuan ke Pulau Dewata nanti tidak ada satu gangguan apapun. Orang tua sudah mempersiapkan dari segi biaya. Tentunya kalian yang berbeda dan biaya, baik biaya pemberangkatan kantor maupun biaya uang saku serta peralatan-peralatan yang kalian butuhkan, yang kalian bawa nanti, itu sudah dipersiapkan oleh kedua orang tua. Jangan sia-siakan usaha orang tua kalian untuk pemberangkatan kalian nanti. Bersyukur, alhamdulillah kalau kalian bisa ikut study tour, itu artinya orang tua kalian sudah siap segalanya. Jangan dibikin sepele. Doa tua dan juga doa Bapak Ibu guru, semoga event study tour Speksana 2023-2024 ini yang akan di Pulau Dewata nanti
tidak menjadi suatu kendala dan tidak ada suatu kendala apapun, mulai dari pemberangkatan di perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan. Begitu pula kembali lagi ke tujuan dalam keadaan utuh, dalam keadaan selamat, tidak kurang dari satu apapun. Gitu. Sekarang tarik nafas kalian dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan, buka mata kalian. Sudah bisa merasa nyaman. Sekarang kita mulai pembelajaran ya. Baik, silakan dibuka halaman 8 dulu. Pak Alek akan menjelaskan. Tadi sudah membaca dalam hati, semoga kalian memahami. Halaman 8. Hari ini kita belajar materi tentang algoritma. Algoritma sudah dibuka semua bukunya. Sudah menemukan algoritma. Apa itu algoritma? Sebagai pertanyaan pemantik pertama, tunjuk jari. Apa itu algoritma? Algoritma adalah salah. Tunjuk jari. Tunjuk jari dan katakan dengan keras. Silakan. Ulangi yang keras. Algoritma adalah iya, betul sekali. Namanya siapa? Gracia. Tepuk tangan buat Gracia. Ya, luar biasa. Baik, selanjutnya. Tapi sebetulnya kata lain dari algoritma itu adalah apa kira-kira? Apa kata lain dari algoritma? Urutan angka itu disebut algoritma. Dalam sistem komputer itu disebut algoritma. Urutan angka. Jadi dari awal proses hingga selesai, ya itulah urutan langkah, disebut algoritma. Yang mana tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah dan menemukan solusinya. Hampir mirip dengan berpikir komputasional ya. Tapi kalau berpikir komputasional itu adalah melihat suatu masalah dan menemukan suatu solusi, atau mengamati suatu masalah dan mencari solusinya. Itu berpikir komputasional. Oke, lanjut ya. Mari bacakan. Pada matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah tadi sudah dijawab oleh Asia. Rangkaian terbatas Asia. Rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Silakan digarisbawahi untuk definisi algoritma, atau yang bawah stabilo silakan stabilo. Halo. Kalau Pak Alek menyuruh tolong dipindahkan ya, karena biasanya Pak Alek munculkan pada waktu akhir semester mungkin atau ulangan harian. Pak Alek ulang, algoritma adalah tadi benar yang dikatakan oleh Sinan, rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Kemudian fungsi dari algoritma apa kira-kira? Ulangi, sebagai iya,
yang tepat sekali untuk kita. Jessica, ya tepat itu. Jessica, ya. Tepuk tangan yang serentak, yang meriah. Itu yang dijawab oleh Jessica itu adalah tujuan ya, tujuan algoritma. Tapi yang dijawab oleh Zilan tadi adalah pengertian dari algoritma. Oke, jangan sampai salah. Besok ada pertanyaan, apa yang kalian ketahui tentang algoritma? Apa definisi algoritma? Jawabnya seperti yang dikatakan Zilan. Dan apa tujuan algoritma? Yang jawabnya yang betul seperti yang dijawab oleh Jessica. Oke, itu ya. Baik, lanjut. Algoritma dapat dikatakan sebagai jantung komputer. Jantung komputer itu algoritma ya. Tapi kalau otak komputer itu adalah prosesor. Apa? Prosesor. Hardware dan software pada komputer hanya dapat dikendalikan melalui sintaks dan kode pemrograman. Ada beberapa jenis dari algoritma yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis algoritma yang pertama adalah algoritma apa itu? Tutup jari. Silakan. Yang belakang dia. Yang pertama algoritma apa? Spesial. Algoritma spesial adalah algoritma yang langkah-langkahnya secara urut dari awal hingga akhir. Langkah-langkah demi langkah yang dijalankan harus urut dari atas sampai bawah. Contoh gambarnya ada di halaman 9. Itu adalah algoritma sekuensial. Urut langkah-langkah. Itu merupakan algoritma sederhana dan sangat mudah. Nanti di buku tugas paling berikan tugas dan soal, tapi nanti setelah penjelasannya. Terus jenis yang kedua algoritma apa terjadi? Ya, algoritma berulangan. Apa itu algoritma berulangan? Yang keras. Saya ulang. Algoritma berulangan adalah algoritma berulangan adalah halaman 9 dan algoritma untuk menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau looping. Berulang-ulang itu istilahnya looping ya. Nanti kalau dijadikan soal arek, apa yang kamu ketahui tentang looping? A. Berulang-ulang. B. Berganti-ganti. C. Berubah-ubah. D. Berpindah-pindah. Jawabannya adalah berulang-ulang. Jadi looping itu berulang-ulang, bukan berpindah-pindah, bukan berubah-ubah, atau bukan berganti-ganti, tapi berulang-ulang pada masalah yang dihadapi. Contoh gambarnya ada di gambar yang di bawahnya itu ya. Itu adalah algoritma berulangan. Yang ketiga, jenis yang ketiga, algoritma apa? Boleh jadi sudah yang sudah nanti gantian. Ya, apa? Algoritma percabangan atau bersyarat. Apa itu algoritma bersyarat atau percabangan? Ya, jadi ini yang tadi tidak tadi. Silakan, apa itu artinya? Algoritma percabangan atau bersyarat apa? Iya, algoritma yang berfungsi untuk menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah dapat dipenuhi. Itu algoritma percabangan atau bersyarat. Contoh gambarnya ada di halaman 10. Silakan dibalik buku-bukunya seperti itu ya.
Itulah algoritma pencabangan ataupun syarat. Oke, kesimpulannya sekarang jenis-jenis algoritma ada berapa? 3. Yang pertama algoritma sequential, yang kedua perulangan, yang ketiga percabangan atau bersyarat. Ada 3 ya, jangan sampai tidak tahu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saudara paham ya? Paham ya? Coba kalian buka lagi halaman 9. Pak jelaskan tentang gambar yang ada di algoritma sequential, algoritma perulangan dan algoritma pencabangan. Oke. Yang pertama algoritma sequential. Lihat gambar yang ada di halaman 9. Di situ lambang-lambang simbolnya kalian lihat ada elip, lambang elip ya. Itu untuk diisi mulai dan selesai. Itu juga lambangnya elip yang bagian paling bawah. Selesai itu. Kemudian di tengahnya ada simbol kotak persegi panjang. Itu adalah untuk instruksi 1 ya. Kemudian ada kotak lagi, bila mana instruksinya masih ada, dimasukkan sebagai instruksi yang kedua. Lambangnya apa itu? Kotak persegi panjang. Terus ternyata masih ada instruksi yang ketiga, kotak persegi panjang. Jadi nanti kalau instruksi lambangnya jangan elip ya, karena karena elip itu adalah untuk mulai dan selesai. Tapi kalau kotak persegi panjang itu adalah untuk instruksi. Contoh pertamanya untuk memasukkan proses contohnya rumus matematika. Misalkan mencari rumus luas persegi panjang atau luas jari-jari dari lingkaran. Itu lambangnya kotak ya. Karena di sini merupakan instruksi. Misalkan saya beri soal untuk algoritma sequential. Soalnya seperti ini. Buatlah algoritma membuat mie goreng. Nah, ini contoh soal ya. Jangan dibikin aneh. Tapi ini nanti adalah hal-hal. Kalau kalian tidak bisa membuat mie goreng juga nggak bisa dimakan kan? Betul nggak? Mie goreng itu kan ada prosesnya kan? Ya. Caranya gimana membuatnya? Oke. Karena ini masih algoritma sequential, hanya urutan dari awal sampai akhir ya. Halo, perhatikan gambarnya. Kita tulis mulai, simbolnya elip. Mulai ya. Halo. Perhatikan gambarnya. Mulai. Kemudian panah ke bawah, lambang kotak sepanjang instruksi 1 diganti siapkan Indomie goreng. Betul nggak? Ya. Kemudian instruksi 2 kalimatnya diganti dengan masak air hingga mendidih. Betul nggak? Itu instruksi yang kedua. Instruksi yang ketiga, panas dulu ya. Kemudian baru instruksi yang ketiga, yaitu masukkan Indomie dalam rebusan air. Kemudian setelah dimasukkan Indomie di dalam rebusan air, apa yang dilakukan? Taburkan bumbu dan aduk hingga merata. Betul kan? Ya. Terus setelah 3 instruksi itu prosesnya maka selesai. Betul kan? Lambangnya apa? Selesai. Elip ya, sama dengan mulai. Selesai ditulis apa itu? Indomie goreng siap disajikan. Seperti itu cara membuat mie goreng kan? Betul? Oke, kemudian itu yang perulangan. Ada contoh soal. Buatlah algoritma perulangan untuk nilai KKM Informatika kelas 8, yaitu 80.
Bila mana nilai kurang dari 80, maka siswa akan melakukan revisi atau perbaikan. Oke, perhatikan gambar yang algoritma perulangan. Sudah perhatikan? Ini pakai bahasa Inggris. Start itu sama dengan mulai ya. Simbolnya pakai apa itu? Elif. Elif ya. Halo yang belakang, paham? Start atau mulai simbolnya adalah elif. Kemudian ada kotak. Kotak apa itu? Ya, bilang ketupat. Itu artinya kondisi. Kondisi bilang ketupat itu artinya untuk jika, maka ya. Jika artinya gini, jika nilai kurang dari 80 maka dinyatakan tidak lolos. Keterangannya kan gitu. Tapi jika nilai lebih dari 80 maka keterangannya lolos. Nah, misalkan tadi soalnya apa? Buatlah algoritma perulangan untuk nilai KKN kelas 8 yaitu 80. Kita masukkan dalam start. Kemudian yang ada di belah ketupat itu kalian tulis while benar ya. While jika benar ya. While benar jika benar maka akan diteruskan ke kemana itu? Ke langsung selesai kan? Artinya jika nilainya lebih dari 80 maka selesai dan dinyatakan lolos. Dia dipanggil salah mungkin dia kalian karaoke. Obatnya namanya. Ya ini dia. Ya Oke. Perhatikan, gue benar kalian isi jika kurang 80 dan kurang atau sama dengan 80 maka dinyatakan dilarikan ke bawah ada lambang apa itu? Jajaran pindah. Itu so when good artinya apa? Jika di situ kurang 80 maka kembali ke bulan ketupatnya ya. Bulan ketupat ditulis kurang lebih 80. Kalau kurang maka dia akan ditampilkan di jajaran tiga. Tidak lolos. Tapi jika lebih 80 maka langsung selesai. Artinya lolos. Ya, itu soal kedua. Untuk ya algoritma pencabangan atau bersyarat ini juga sama, soalnya bisa buatlah nilai KKM informatika kelas 8 yaitu 80. Oke, perhatikan halaman 10. Kita mulai dulu ya. Gambarnya apa? Elif. Mulai. Kemudian ada jajaran beda. Nama itu ada tulisan nama apa namanya? Nama mahasiswa ya. Misalkan di sini siapa namanya tadi? Jihad sama dengan lebih 80. Ya, begitu. Jihad lebih 80. Kemudian ke bawah kita isikan bulan ketupatnya nilai lebih dari 80 maka keterangannya adalah lulus atau lolos. Setelah itu kita larikan kemana? Ke bagian proses di bawah panjang. Tapi jika kurang dari 80 maka akan dilakukan keterangannya tidak lulus. Dan kemudian tampilkan nama, nilai dan keterangan. Jihad 80, lolos. Jadi jihad, 80, lolos. Terus selesai.
Oke ya. Itu dulu soalnya ya. Ada 3 soal sampai dengan pembelajaran hari ini. 3 jenis algoritma sequensial, perulangan dan pencatatan. Tulis ya. Terus dulu ya soalnya ya. Soal nomor 1. Bon, sudah siap. Buatlah algoritma sequensial dari pernyataan berikut. Saya ulangi. Buatlah algoritma sequensial dari pernyataan berikut. Sudah? Sudah ya? Buatlah algoritma dari pembuatan mie goreng. Buatlah algoritma sequensial dari pembuatan mie goreng. Tadi Pak Alex sudah memberikan contoh. Saya ulangi. Buatlah algoritma sequensial dari pembuatan mie goreng. Nomor 1. Buatlah algoritma sequensial dari pernyataan berikut. Buatlah algoritma sequensial dari pembuatan mie goreng. Itu kalau sudah tadi ya, saya tanya. Kemudian nomor 2. Nomor 1 sudah ya. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Sudah? Siap. Nomor 2. Buatlah algoritma perulangan dari pernyataan berikut. Buatlah algoritma perulangan dari pernyataan berikut. Sudah pas ya? Sudah pas ya? Mengerjakan tugas. Bon. Pernyataannya yaitu buatlah algoritma dari nilai KKN mapel algoritma kelas 8. Buatlah algoritma dari nilai KKN informatika kelas 8. Nilai KKN sama dengan 80. Itu yang kedua. Nilai KKN sama dengan 80. Koma. Jika nilai lebih dari 80, jika nilai lebih dari 80, tapi koma ya. Jika nilai lebih dari 80, maka dinyatakan keterangannya lulus. Jika nilai lebih dari 80, maka dinyatakan keterangannya lulus. Akan tetapi jika nilai kurang dari 80, akan tetapi jika nilai kurang dari 80, maka dinyatakan keterangannya tidak lulus. Sudah? Perlu diulang? Sudah jelas ya? Untuk pernyataan nomor 2. Buatlah nilai KKN dari mapel informatika kelas 8. Nilai KKN sama dengan 80. Jika nilai kurang dari 80, maka dinyatakan keterangannya tidak lulus. Akan tetapi jika nilai lebih dari 80, maka dinyatakan keterangannya lulus. Oke. Soal nomor 3.
Buatlah algoritma pencabangan garis miring bersyarat untuk pernyataan berikut. Buatlah algoritma pencabangan atau bersyarat untuk pernyataan berikut. Terima kasih. Nomor 3 pernyataannya ya. Buatlah algoritma dari pemberangkatan stabilitor kelas 8. Pemberangkatan stabilitor kelas 8. Buatlah algoritma dari pemberangkatan stabilitor kelas 8. Koma, apa? Tidak, koma. Jika pembayaran stabilitor lunas, maka keterangannya dinyatakan ikut. Jika pembayaran kreditor lunas, maka dinyatakan keterangannya ikut ya, dalam tanda kutip ikut. Tapi jika pembayaran kreditor tidak lunas, maka dinyatakan keterangannya tidak ikut. Silakan dikerjakan. Gambarnya seperti gambar di buku LKS, sudah ada contoh gambarnya. Baik algoritma sequential, kemudian yang kedua algoritma perulangan, dan yang ketiga algoritma pencabangan atau bersyarat. Habis dikerjakan, nanti tolong disampaikan di depan ya. Salah satu, siapa nanti mau menyampaikan jawabannya. Cara bacanya gimana Pak? Dari simbol-simbol yang kalian buat itu, bacakan keterangannya. Seperti tadi, instruksi 1 diganti dengan siapkan mie goreng, kemudian masak air hingga mendidih, itu ya, itu ya. Terus instruksi 3 diganti masukkan indomie ke dalam air yang mendidih dan taburkan bumbu. Terus yang terakhir, indomie siap disajikan. Begitu pula yang perulangan, nanti juga dibaca dulu mulai. Kemudian apa? While benar itu diganti dengan lebih 80 dan kurang 80. Yang pencabangan juga sama. Oke. Nanti untuk soal 1, siapa yang mau menyampaikan di depan? Tunjuk jari. Siapa? Soal nomor 1 yang mau menyampaikan siapa? Ke depan. Wajahnya yang serius ya, nanti masuk YouTube. Nomor 1 nanti siapa yang mau menyampaikan? Saya Yasin siapa? Ini siapa namanya? Aja mau menyampaikan jawaban nomor 1. Gak usah takut. Latihan betul, latihan berani, tampil di depan. Oke, 5 menit ya. 10 menit atau 5 menit? 10 ya, 10 menit mengerjakan. Nomor 1 nanti akan dijawab di depan oleh Azam. Ya. Nomor 2 siapa yang nanti akan menjawab depan? Jihan. Hah? Iya, siapa
Apa silakan siapapun ya. Apa saya pulang? Ya. Nomor 4 siapa yang mau jawab? Yang paling sulit nomor 4 ya. Nomor 4 itu konteksnya sama dengan nomor 2. Algoritma berwarna. Tapi keterangannya yang masih banyak. Kalau nomor 4 KKM, tapi kalau nomor 5, nomor 3 KKM, nomor 2 KKM, nomor 3 stabitur. Ya. Kalau nomor 2 keterangannya lulus dan tidak lulus, nomor 3 keterangannya ikut dan tidak ikut. Nomor 2 siapa nanti? Kamu ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Salah gak apa-apa. Ya silakan siapa yang berani. Tadi yang tulis jari malah belum tak tunjuk. Sebelahnya 9 itu siapa? Belakangnya Azam siapa? Ya kamu ya nomor 2 ya. Nomor 3 siapa nanti? Santoso. Sutresno. Iya nggak apa-apa, nanti lihat kamera masuk YouTube. Nanti terkenal sedunia. Ayo saya keluar dikerjakan. Ya justru itu tantangan tuh yang kita bisa. Awalnya bingung, selanjutnya bisa. Tiga ya, sesuai jenis algoritma. Soal pertama tentang algoritma sosial. Contoh pernyataannya itu tentang pembuatan mie boleh. Nomor 2 algoritma percakapan. Soal pernyataannya yaitu nilai KM informatika berapa. Soal nomor 3 tentang algoritma percakapan atau persyarat. Soal pernyataannya yaitu tentang studi keterangannya ikut dan tidak ikut. Yang nomor 2 keterangannya lulus dan tidak lulus. Yang nomor 1 sederhana, tidak ada keterangan, simpel. Nanti nomor 1 Azam ya Jam. Ya nanti sambil ditutup Pak Alek. Oke. 6 menit lagi. Waktunya sudah berjalan 4 menit. Sudah ya. Nomor 1 dulu. Silakan aja. Ya. Azan silakan. Ya, aku di bawah, duduknya di bawah. Kasih jalan. Biasa.
langsung aja untuk pernyataan algoritma spesial. Jadi Pak ulangi ya, mungkin kurang kelas. Yang pertama, proses pembuatan mie goreng menggunakan algoritma spesial, yaitu mulai instruksi yang pertama, siapkan mie goreng ya. Sebetulnya tadi Pak Alex salah, tidak boleh menyebutkan merek. Mie goreng itu salah. Jadi mie goreng ya, sifatnya yang umum. Yang kedua, instruksi yang kedua, masak air hingga mendidih. Tadi azam hingga matang, tapi tidak apa-apa ya, sama. Instruksi yang ketiga, masukkan indomie ke dalam air yang mendidih. Kemudian koma, masukkan bumbu. Kemudian koma, aduk rata bumbu dengan mie goreng. Kemudian yang terakhir selesai, mie goreng siap bisa buka. Oke, begitu ya Ajab ya. Yang menjawabnya sama dengan Ajab nanti betul. Oke ya. Yang kedua siapa? Ada yang sudah selesai? Lena. Iya, silakan Lena. Yang nomor 2, algoritma perulangan. Iya, silakan. Nilai KKM informatika kelas 80. Algoritma perulangan. Keterangannya jika lebih 80 maka dinyatakan lolos. Jika kurang iya. Soal yang kedua. Jika kurang dari 80 dinyatakan tidak lulus, mengulang lagi sampai lulus. Tidak lulus. Jika nilai lebih dari 80 dinyatakan lulus, jika nilai kurang dari 80 dinyatakan tidak lulus. Baik, terima kasih Dila untuk jawaban soal nomor 2. Pak Alex ulangi ya, mungkin kurang jelas. Jadi pembuatan algoritma perulangan pada nilai KKM Mapel Informatika kelas 8 menggunakan algoritma perulangan. Mulai masukkan nilai 80. Kemudian untuk while itu ada ditulis jika lebih dari 80 dan jika kurang dari 80. Kemudian ditulis di bawahnya, ditampilkan nilai lebih dari 80 keterangannya lulus. Jika nilai kurang dari 80 keterangannya tidak lulus. Oke. Nomor 3 sudah selesai? Sudah? Belum. PR ya, nomor 3 ya. Minggu depan dikumpulkan sekalian yang PR kemarin paling nilai, tapi itu belum. Oke. Oke, yang terakhir tolong azab refleksi. Refleksi pembelajaran hari ini ya, apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan, silakan disampaikan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Kalau menyenangkan apa? Lanjut. Jadi Pak Alex kasih tahu ya.
Ya, sudah. Siapa yang mau merefleksikan selain Azam? Nanti disobek loh ini. Ya. Ada lagi? Saya pulang. Santosa. Bila. Silakan. Ya, itu ya. Dia. Ini dia. Coba refleksi pembelajaran hari ini menyenangkan. Karena kami belajar algoritma yaitu tentang apa. Sehingga kami bisa memecahkan suatu masalah yang unik dan mencari solusinya. Itu aja loh. Ya silakan. Gak apa-apa. Rena. Iya. Rena yang biasa tiktokan dan apa ini. Siapa dia? Di sini kan sudah istirahat. Lihat ya. Iya. Ayo siapa? Kamu Mbak? Mas, kamu Mas ya? Mas 8K kalau refleksi seneng loh, belum maju. Saya Pak. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau menyebalkan kesadaran belajar? Ya, belajar tentang algoritma itu menyenangkan apa enggak? Ya, halo. Masuk hidup loh. Nanti wajar. Kami sampaikan pembelajaran itu menyenangkan karena kami belajar algoritma yaitu belajar tentang ya mungkin ini temanmu yang berdiri mau maju ke depan. Iya. Ya sudah, kawan jaga lagi. Ada lagi nggak? Satu lagi itu loh. Satu lagi ya. Ayo Sam. Ayo Sam. Gak apa-apa, Azam aja bisa Pak. Nanti sekrong dari sampai. Ya sudah, kalau nggak ada sudah. Oke. Gak apa-apa. Refleksi Pak Bro. Kayak Azam tadi. Ya sudah, elo. Sudah ngomong pembelajaran hari ini. Saya pulang. Gak apa-apa. Nanti sama saya. Oke, kalau gitu balik akhiri ya. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Balik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat. Ya. Jangan sampai ada ketinggalan. Mas, ini matiin nggak Pak? Ya, salaman dulu.